Ayo ke dunia isekai Oji-san, di mana ada om-om yang udah ketiduran selama 17 tahun. Tiba-tiba bangun dan memiliki kekuatan sihir. Si keponakan ngiranya si om sudah ODGJ, sampai si om memperlihatkan kekuatannya. Langsung shock lah si ponakan. Si om bernama Yosuke, sedangkan si ponakan bernama Takafumi. Seminggu kemudian, Om Yosuke keluar dari RS. Dengan kemampuan Om Yosuke, Takafumi mulai cari duit lewat YouTube. Tapi Om Yosuke malah kena mental karena banyak WK-WK di komennya. Saat Om Yosuke browsing, Om Yosuke ngelihat HP jadul yang dilelang di internet. Karena suka, Om Yosuke malah beli gitu aja, padahal kena ongkir mahal. Fuck, kirain mau bunuh diri. Gak taunya si Om malah terapung di udara. Om Yusuke pun pergi untuk mengambil HP-nya. Takafumi yang lihat omnya bisa dijadiin kurir gratis, minta diambilkan barang yang dibelinya di internet. Malah keterusan, si Om juga memperlihatkan kehidupannya di isekai, di mana Om Yusuke hampir aja dieksekusi, cuman gara-gara buat dispenser, gebukin bapak-bapak buat ngalahin naga api, sampai ngasih motivasi agar si cewek jadi psikopat. Keesokan harinya, Takafumi bertemu teman kecilnya yang bernama Fujimiya. Takafumi lalu ngajakin Fujimiya ke rumahnya. Waktu Fujimiya sampai di rumah Takafumi, siapa ya? Si Om yang kaget langsung nyerang Fujimiya dan mau ngilangin ingatannya. Beruntung Takafumi mengurungkan niat Om Yusuke. Takafumi lalu memberitahu Fujimiya jika Om Yusuke pernah pergi ke isekai dan mempunyai kekuatan sihir. Tapi si Fujimiya gak percaya. Normal sih, karena dilihat dari tampang si Om yang kurang meyakinkan. Karena aturan YouTube berubah, channel Om Yusuke hampir aja jadi sampah karena subscribe-nya cuma 800-an. Namun, berubah jadi 1000-an, cuman modal komen doang. Lalu Om Yusuke nunjukin waktu dirinya di sebuah kota yang tersegel. Karena penasaran, si Om malah ngancurin segelnya. Lalu muncul monster Titan yang mau nyerang kota. Si peri yang sudah sok keren mencoba buat gelut sama Titan. Tapi si peri malah nabrak penghalang yang sudah diperbaiki sama Om Yosuke. Gak lama muncul Fujimiya. Alih-alih mau ngusir si Om, Fujimiya malah dibantu sama Om Yosuke buat deket sama Takafumi. Sampai si Om nyamar jadi cewek. Takafumi yang baru datang sudah sadar kalau cewek yang ada di depannya adalah Om Yosuke. Tapi bukannya deketin Fujimiya sama Takafumi, si Om malah bikin video buat diunggah di YouTube. Si Om juga nyoba streaming. Karena pakai wajah cewek, videonya banyak dilihat orang. Tapi karena ada yang bahas konsol game, wajah si Om seketika berubah jadi normal, yang ngebuat Fujimiya sampai shock. Gak kerasa Takafumi lagi ultah. Om Yosuke ngebeliin biji kopi sebagai hadiah. Fujimiya ngasih foto bugil waktu SMP. Tapi sama Takafumi malah mau dihapus. Gak lama giliran si Fujimiya yang ultah. Karena Fujimiya baru berumur 20 tahun, Om Yosuke ngeliatin waktu dirinya juga masih umur 20 tahun. Kok gak ada bedanya anjir? Si Om lagi cerita soal dirinya yang ngalahin naga racun sama naga api. Si Om juga ngasih kata-kata bijak sama si peri yang diambil saat bermain game Puyo-Puyo. Nyesel udah nonton. Si Om juga pernah hampir dibunuh saat bertemu Mabel di hutan. Si Mabel emang niat bunuh si Om, tapi gak jadi. Lalu sama Om Yusuke, Mabel dibawa ke penginapannya. Si Mabel lagi curhat tentang dirinya yang sudah gak dihargai lagi di desa. Om Yusuke yang merasa kalau itu sudah menjadi tanggung jawabnya, memberikan Mabel sebuah cincin. Si Mabel jadinya salah paham. Yang aslinya, cincin itu buat dijual si Mabel. Marahlah si Mabel. Lagi ngapain tuh? Si peri yang baru datang juga salah paham dan ngebantu si Mabel. Jadinya si Om dibuat es lilin dan akhirnya si Mabel sama si peri jadinya temenan. Karena si Mabel bahas leluhurnya yang juga berasal dari Jepang, Takafumi dan Fujimiya penasaran sama awal mula Om Yusuke tiba di isekai. Ternyata awal Om Yusuke di isekai gak sesuai dengan yang dibayangkan Takafumi. Digebukin gara-gara dikira orc. Dijual ke toko cuman laku 3 keping koin. Karena gabut, Om Yusuke ngomong sama roh cahaya. Kirain udah sinting.
Ternyata emang beneran jir. Si Om lalu gunain cahaya buat kabur dari penjara. Gak cuman kabur sendirian, Om Yusuke ngelepasin semua hewan. Tapi bukannya terima kasih, si hewan malah nyerang si Om. Balik ke waktu Om habis dirubah jadi es lilin. Gak nyangka kalau Om Yusuke ditemani sama dua cewek cakep. Lalu mereka bertiga makan siang bersama. Padahal mau buat party. Tapi karena gak ada yang nyambung, jadinya jalan sendiri-sendiri. Gak kerasa udah jam 5. Om Yusuke neraktir Takafumi sama Fujimiya makan ramen. Keesokan harinya, Om Yusuke nunjukin ingatannya waktu gabung party yang mau ngalahin goblin. Meskipun awalnya dikira monster sih. Lalu si Om coba pakai jurus yang ada di game. Kirain bakal gampang. Gak taunya susah. Sampai si Om ngancurin gunung. Kerjaan kelar. Waktu mau balik buat ngambil hadiah, Om Yusuke malah ngilangin ingatan para petualang. Tapi besoknya mereka ketemu lagi. Tapi musuh yang dihadapi kali ini berbeda, di mana ada monster berbentuk landak. Si Om yang gak mau ngebunuh si landak karena ngira mirip Sonic. Coba komunikasi sama si landak. Makan, makan, malah dipanggang sama si Om Yosuke. Lagi enak nonton, Takafumi lihat ponsel Fujimiya ketinggalan. Karena takut kenapa-napa, Takafumi sama Om Yosuke coba nganterin ponsel milik Fujimiya. Tapi Takafumi lihat Fujimiya digandeng sama cowok. Tapi waktu disamperin, ternyata cowok itu adalah adik Fujimiya. Gagal deh mau gelut. Lalu mereka balik ke rumah buat lanjutin nonton isekai. Ternyata si petualang dijadikan pahlawan legendaris sama pihak gereja. Karena dianggap sudah ngalahin goblin, yang padahal mereka hanya dimanfaatkan sama pihak gereja dan militer. Beruntung Om Yusuke ngasih paham sama si komandan, sampai akhirnya si komandan mau dengerin si Om. Lalu Om Yusuke pergi dengan wujud naga api. Tapi saking lamanya pakai teknik perubahan, si Om malah gak bisa balik ke wujud manusia. Beruntung ada si peri yang nyadarin si Om. Gak lama muncul debt collector yang nagih hutang si peri. Karena gak bayar-bayar, si peri hampir aja dijadiin budak. Tapi Om Yusuke bangun lalu ngasih cincin ke debt collector. Akhirnya, si debt collector pulang. Si Om sama si peri mutusin buat pergi ke penginapan air panas. Sampai di penginapan, si Om malah milih tidur secara terpisah. Padahal si peri udah gak tahan ingin cemewew. Saat lagi mijit, muncul skuad pahlawan yang lagi nginap di situ juga. Gak lama, muncul monster di penginapan yang bisa hipnotis orang. Dan si Om gak bisa gunain sihir, karena ada burung yang bisa netralin sihir. Tapi semua itu bisa diatasi berkat bantuan si peri sama si pahlawan. Sebulan kemudian, Om Yusuke dapat misi buat ngalahin monster nyanyi. Yang ternyata itu adalah si Mabel. Karena suara Mabel bagus, Om Yusuke malah nyuruh si Mabel buat nyanyi lagu kesukaannya. Sampai si Om ketiduran. Paginya, si Om pergi ke reruntuhan bangunan. Karena penasaran, si Om ngeledakin reruntuhan itu. Tapi malah muncul energi yang sangat besar dari bangunan itu. Mau gak mau, si Om sama si Peri dan Mabel nyoba ngalahin energi tersebut. Karena itu energi, jadinya gak bisa dimusnahkan. Lalu muncul pahlawan yang datang ngebantu si Om. Lalu si Om ngeluarin benih naga api, biar si naga nyerap semua energi itu, dan berniat buat ngalahin si naga. Dengan kerjasama yang baik, mereka bisa ngalahin naga yang baru lahir. Senanglah mereka semua, kirain berakhir happy ending. Gak taunya, si Om malah dimasukin ke penjara, dan hartanya disita. Akhirnya, alur cerita anime Isekai Ojisan sudah selesai.